Selamat siang, perkenalkan nama saya Yoel Hadi Septo Lumban Batu, NIM 225 042 1035. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan baterai. Di sini dapat kita perhatikan baterai yang kita cek itu adalah GS Premium. Di sini untuk terminalnya tidak ada bekarat dan di sini masih kuat. Kemudian dari visual tidak ada kebocoran dan masih baik. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk airnya. Di sini masih ada di antara upper dan lower tuh di tengah-tengah. Mungkin kurang terlihat. Dan selanjutnya untuk mungkin bisa dipakai cahaya. Oke. Bisa kita lihat di situ jika digoyangkan. Udah. Masih di tengah-tengah. Oke. Kemudian untuk tegangannya kita cek di sini pakai selektor DCV di angka di 50 maksimal. Kemudian sini di positif dan negatif. Kita cek di sini tegangannya masih 12 volt. 12 volt bisa dilihat. Oke, 12 volt. Baik. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa baterai tersebut masih baik. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Yoel Hadi Septo Lumban Batu, NIM 225 042 41035. Saya melanjutkan pengecekan pada kunci kontak. Di sini kunci kontaknya kita buat posisi off. Oke. Pada posisi off seharusnya tidak ada yang berhubungan. Di sini kita cek dari baterai ke ACC. Di sini hambatannya tak terhingga, berarti tidak ada sambungan. Kemudian dari baterai ke ignition, di sini juga tak terhingga, hambatannya tak terhingga, jadi tidak tersambung. Kemudian di sini dari baterai ke starter ternyata ada sambungan, tapi ada hambatannya juga. Di sini untuk hambatannya itu sebesar 20 ohm, 20 lebih ohm. Dan ini seharusnya tidak ada sambungan ya. Kemudian kita ganti ke posisi ACC. Di sini untuk posisi ACC yang seharusnya menyala terminal baterai ke yang harusnya menyambung itu terminal baterai ke ACC. Di sini kita lihat untuk terminal baterainya. Oh maaf, ini belum dikalibrasi. Oke, kemudian kita cek di sini untuk baterainya. Untuk hubungan antar baterai ke terminal ACC itu 0 ya. Kemudian untuk ke ignition yang harusnya tidak tersambung, sini tidak ada ya, tidak ada sambungan karena hambatannya tidak terhingga. Kemudian kita coba ke starter. Ternyata di sini starternya tersambung, padahal seharusnya tidak. Sini setelah dikalibrasi tadi ternyata hambatannya sekitar 19 ohm. Baik, selanjutnya kita ke posisi on atau posisi IG. Nah, di IG itu yang seharusnya menyala adalah yang harusnya tersambung adalah baterai ke terminal ACC dan baterai ke terminal ignition. Di sini kita cek baterai ke ACC. Oke, baterai ke ACC itu 0 ohm. Berarti tersambung. Kemudian baterai ke ignition harusnya 0 ohm. Di sini kita coba. Oke, di sini bisa dilihat kurang lebih hampir mendekati 0 ohm. Berarti tersambung juga. Kemudian seharusnya baterai ke starter itu tidak tersambung, tapi di sini ternyata lagi-lagi ada hambatan sebesar 19 ohm. Oke, kemudian kita coba ke starter, mungkin bisa dibantu. Ketika di starter, seharusnya baterai ke ACC tidak tersambung dan baterai ke starter tersambung, kemudian baterai ke ignition tersambung. Di sini kita cek yang ACC. Baik, di sini hambatan ACC itu tidak terhingga, berarti tidak tersambung, berarti kondisinya benar.
Kemudian ignitionnya harusnya tersambung. Di sini hambatannya 0 ohm, mendekati 0 ohm. Oke, berarti tersambung. Berarti benar. Kemudian untuk starternya harusnya tersambung juga. Sini kita lihat bahwa 0 ohm berarti tersambung ke starter. Berarti starternya ketika di starter itu kondisinya baik. Kemudian kita lihat pada kunci kontaknya. Di sini kunci kontaknya masih bisa diubah dengan baik, tidak ada hambatan dan seperti spesifikasinya. Baik, dari pengecekan ini dapat disimpulkan bahwa yang rusak hanya starternya, sedangkan yang lain itu masih bagus. Starternya rusak itu dikarenakan ada hambatan ketika tidak seharusnya dia ada hambatan. Baik, sekian video saya, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Olga Sosira Santoso, NIM 22504241021. Di sini saya akan memeriksa komponen fuse. Yang pertama fuse dari ignition dulu. Kita cek kondisi fuse masih tersambung. Pertama kita set ke ohm dulu, lalu ke dikalibrasi. Tidak sesuai, mari kita cek. Fuse di angka 0, yang berarti fuse ignition masih sangat baik, komponennya masih sangat bagus, karena fuse yang benar tidak ada hambatan. Lalu kita coba fuse dari charging. Bisa dilihat fuse-nya masih baik, masih tersambung. Lalu pengecekannya sama seperti yang tadi. Dan fuse-nya di angka 0, yang berarti fuse-nya sangat bagus, masih bisa dipakai, tidak ada kerusakan. Lalu yang terakhir dari fuse bearing. Lihat dari fuse bearing masih tersambung. Lalu kita lakukan pengecekan. Fuse tidak ada hambatan, menunjukkan angka 0, yang berarti fuse juga sangat atau dalam keadaan bagus. Fuse bearing dalam keadaan bagus. Demikian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Olga Sosira Santoso, NIM 22504241021. Di sini saya akan memeriksa komponen. Ini kita akan mencoba menggunakan multimeter, di set ke ohm, lalu kita kalibrasi. Sudah terkalibrasi. Di sini kita akan mengecek bagian primary coil, plus ke plus, min ke min. Dan di sini coil menunjukkan 1,9, yang dimana dengan internal resistor tahanannya 1,5 sampai 1,9 ohm, yang berarti coil primary coil aman, masih dalam batas wajar 1,9. Lalu kita coba ke secondary coil. Secondary coil dengan maksimal atau tahanan dengan tahanan resistor itu 13,7 sampai 18,5 kilo ohm. Jadi kita set ke 1000. Lalu kita kalibrasi. Plus ke dalam terminal positif dan terminal tegangan tinggi.
Sini, lalu ke sini. Mencari dan hambatan menunjukkan 13 koma sekian. Nah, kanan menunjukkan 14 kilo ohm, yang berarti masih di dalam batas wajar. Lalu kita lakukan pengecekan lagi dengan memeriksa tahanan penyekatan antara terminal positif. Itu dengan positif ke positif, lalu ke ground. Dan menunjukkan tak terhingga. Ini kelompok gue mangkat telur. Ya, menunjukkan tak terhingga. Ini kita kalibrasi aja dulu. Karena tak terhingga, mungkin kita ke satuin aja. Jalan KRS. KRS kalau UAS gitu lagi gimana ya? Gak apa-apa. Pak, saya baik satu. Ya katanya gak ikut UAS kalau Apa ini? Positif, positif, lalu atau kita kasih ke Nah, tak terhingga hasilnya, berarti masih bagus semua. Perkenalkan, nama saya Xiaomi Sabi dengan NIM 2250424133. Setelah melakukan pemeriksaan koil dan fuse, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan celah platina dan governor Avanza. Yang pertama kita buka terlebih dahulu tutup distributornya. Setelah itu kita akan mengecek keadaan governor advancernya dengan melakukan pemutaran pada rotor searah jarum jam. Jika rotor kembali dengan cepat, maka bekas sentrifugal bekerja dengan baik. Kita coba kembali dengan cepat dan rotor tidak boleh kendor. Artinya governor advancer pada distributor ini masih cukup baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan celah platina. Yang pertama kita atur terlebih dahulu dengan memutar poros angle-nya. Setelah diputar, langsung melakukan pemeriksaan dengan menggunakan filler gauge. Untuk spesifikasi celah platina distributor yaitu 0,4 mm. Jika menggunakan filler yang kita ukur berada di sini. Celah pada distributor di sini sebesar 0,4, tidak kencang, tidak kendor. Jadi sudah sesuai dengan spesifikasi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dengan NIM 2250 424 Di sini saya akan melakukan pemeriksaan tutup distributor. Untuk identifikasinya bisa kita cek apakah terdapat kertakan, kecacatan, berkarat, terbakar ataupun lubang kabel kotor. Di sini bisa kita lihat tidak ada karat ataupun bekas terbakar ataupun cacat lubang kabel kotor. Tapi pada bagian pegas di sini lemah. Jadi kondisi dari distributor bisa dikatakan bagus, tetapi pada bagian pegas itu lemah. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada vacuum advancer. Sebelum melakukan pengecekan, kita harus menyiapkan pompa vakum ini. Selanjutnya, untuk langkah pemeriksaannya, bisa kita pasang ini selang pompa vakum ke vacuum advancer. Selanjutnya, nanti untuk kondisinya bisa kita lihat di sini. Jika dudukan platina bergerak berlawanan arah jarum jam, tetapi nanti berhenti tidak langsung kembali, berarti kondisi dari vacuum advancer itu bagus. Bisa kita lihat di sini kondisi dari vacuum advancer itu terjadi kebocoran karena dudukan platina bergerak berlawanan arus jarum jam tetapi langsung kembali, dan bisa kita lihat ini dari angka ini langsung turun, jadi bisa dikatakan vacuum advancer mengalami kebocoran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemeriksaan busi. Dan tadi setelah pemeriksaan kabel, sekarang pemeriksaan pengapian dari busi. Yang pertama kita buka untuk memasukkan businya. Sudah, masukkan busi menghadap ke atas. Lalu tutup busi. Lakukan stop kontak ke, lalu cek spark atau percikan dari busi dengan mengangkat tombol spark. Bisa dicek melalui lubang ini atau yang tengah itu. Terlihat pengapian busi berada di tengah dan tidak menyebar kemana-mana. Itu dikatakan pengapian busi digolongkan termasuk baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian dengan NIM 2250 Di sini saya akan memeriksa hambatan kabel busi, melanjutkan dari Mas Muammar tentang fisik vakum. Yang pertama, atur busi menuju kali 1K, lalu kalibrasi terlebih dahulu multimeter. Lalu cek busi. Yang pertama, kabel busi untuk silinder 1. Di sini hambatannya 800 ohm. Lalu yang selanjutnya silinder 2. Itu yang N itu merah. Yang merah. Ini yang merah. Lah. Yang merah. Terus F N
Di sini tertulis untuk hambatan yang silinder 2 0 atau tidak ada hambatan. Yang selanjutnya silinder 3 Cek, ngapain lu tuh? Makan cerita. di sini tadi terlihat untuk hambatannya 0. Selanjutnya untuk silinder 4 Biru putih, merah biru putih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Mutafi dengan di sini saya akan merangkai sistem di sini tertulis 0 lagi. Untuk seharusnya dikatakan normal karena hambatan di bawah 25.000 dikatakan normal dalam kabel busi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.